Saya di sini selaku pemateri pertama yang akan menyinggung tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi di sini menurut bahasa, kata tarjih berasal dari rajaha yang berarti memberi pertimbangan lebih daripada yang lain. Kalau menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiliyah memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid. Di sini ada 3 aspek pentarjihan. Yang pertama yaitu yang kembali kepada sanad, kemudian yang kedua yang kembali kepada matan, dan terakhir yang kembali kepada hal yang di luar kedua tersebut. Kalau diuraikan, maka aspek-aspek tarjih yang berlaku pada dalil manqul adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang kembali kepada diri perawi, kemudian yang kedua yang kembali pada penilaian atau tazkiyah perawi, yang ketiga yang kembali pada periwayatan, yang keempat yang kembali pada matan dititik beratkan pada lafaz dan makna, kemudian yang kelima yang kembali pada isi dalil, dan yang terakhir tarjih sebuah dalil berdasarkan yang lain dari hal-hal tersebut di atas. Kemudian di sini mabadi hamzah manhaj tarjih Muhammadiyah, yang dimana manhaj tarjih memisahkan agama dan urusan dunia. Judul itu bukan merupakan rumusan yang eksak atau mudlabitan atau ketat, sehingga paham Muhammadiyah ini terkesan sekuler, memisahkan urusan agama dan keduniaan. Untuk mengetahui hal itu, perlu diketahui rumusan masalah 5. Masalah 5 tersebut meliputi yang pertama, pengertian agama Islam, yang kedua, pengertian dunia, yang ketiga, pengertian ibadah, keempat, pengertian sabilillah, dan yang terakhir, kelima, pengertian qiyas atau al-qiyas. Muhammadiyah tidaklah menganut paham sekuler, apalagi kalau melihat rumusan itu berdasarkan pada sumber pokoknya Al-Quran dan Al-Sunnah, sedang tujuannya adalah masalah umat dunia akhirat. Perumusan lebih seksama dibuat dalam pokok-pokok manhaj tarjih nomor 14. Poin yang pertama yaitu tentang perumusan agama, konsep dan komentar. Yang kedua, prinsip taisir. Yang ketiga, urusan dunia. Yang keempat, al-ibadah al-taqarrub. Yang kelima, penggunaan akal dalam memahami dalil ibadah. Yang keenam, sabilillah, dan yang terakhir, qiyas. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manhaj Tajrih Muhammadiyah, metodologi dan aplikasi. Memahami dalil Al-Quran dan Al-Sunnah secara terpadu. Majelis tarjih dalam menetapkan hukum sesuatu masalah yang dikaji hukumnya selalu berdasarkan pada dalil pokok Al-Quran dan Al-Sunnah. Selama ini, menurut pengamatan saya, tidaklah meninggalkan prinsip-prinsip ilmu ushul fikih yang didasarkan pada kaidah-kaidah lughawiyah dan kaidah-kaidah syariah, sekalipun dalam kiprahnya juga dalam tajdid dalam penggunaan kaidah tersebut. Metode ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran. Arti ijtihad. Ijtihad berarti mencurahkan segenap kesanggupan mujtahid dalam mendapatkan hukum syara' amali dengan satu metode. Metode ijtihad. Ada beberapa metode dalam istilah ijtihad, yaitu yang pertama metode istilsan, yang kedua metode sad'u al-dzari'ah, yang ketiga metode istislah. Kemudian penggunaan ijtihad bayani, qiyasi, dan istilah di majelis tarjih. Ijtihad bayani adalah usaha mendapatkan ilmu dari nazani dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Macam-macam bayani yaitu yang pertama bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan takhir, yang keempat bayan tabdi, yang kelima bayan darurah.
Bayan al-ijtihah al-bayani. Ijtihah bayani berfokus pada bayan nas Al-Quran yang perlu mendapatkan penjelasan karena masih zani dalalnya, seperti ungkapan yang mujmal yang memerlukan tafsil. Memahami nas hadis yang mengandung makna temporer, memahami nas hadis musytarak. Ta'lil ul-nas, yang dimaksud ta'lil ul-nas di sini adalah memahami nas Al-Quran maupun Al-Sunnah dengan mendasarkan pada ilal yang terkandung di dalam nas. Ta'lil ul-nas atau al-hadis, sampai sekarang masih ada pemahaman dan pengalaman Al-Sunnah yang seharusnya secara tekstual, artinya dalam mengikuti atibar jejak Nabi Muhammad SAW, haruslah seperti yang dilukiskan dalam teks al-hadis atau al-sunnah sebagai seorang Arab, seperti dalam pemakaian pakaian gamis dan surban. Istidlal atau penetapan berdasarkan ilah. Dari segi bahasa, arti istidlal ialah talabu dalil atau mencari dalil. Di kalangan ahli ushul fikih, kata istidlal digunakan dalam mencari dalil untuk menentukan hukum sesuatu masalah yang tidak ada dasar dari nas Al-Quran maupun Al-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pokok pengambilan hukum. Pengertian ahli ushul fiqh, hukum adalah ketentuan yang berasal dari syar'i atau penetapan hukum Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dan Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya. Masalah akidah, ijma, dan ta'arud. Dalam masalah akidah atau tauhid, hanya digunakan dalil-dalil yang mutawatir. Rumusan itu terdapat pada pokok-pokok manhaj poin kelima. Rumusan tersebut tidak kita dapati pada keputusan muktamar secara eksplisit. Melakukan jamak dan taufik. Arti dan dasar sad'ul dzara'i. Sad'ul dzarat merupakan kata majmuk yang terdiri dari kata sad'u dan al-dzara. Sad berarti menutup dan al-dzara'i merupakan bentuk jamak dari kata al-dzariyah. Berasal dari kata zir'un yang berarti memanjang dan bergerak ke depan. Penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. Dalam pokok-pokok manhaj tajrih nomor 13 disebutkan antara lain nukilan agar lebih jelas. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Tuntunan sholat Idul Adha. Yang pertama, arti Idul Adha adilha, sedangkan adla artinya penyembelihan. Dasar melakukan sholat Idul Adha. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Tempat melaksanakan sholat Idul Adha. Takbir sebelum dan sesudah melakukan sholat. A. Bacaan takbir. B. Pelaksanaan bacaan takbir. C. Waktu berakhirnya bacaan takbir. 6. Adat menuju mushola atau tempat sholat. 7. Pelaksanaan sholat hari raya. 8. Jumlah takbir dalam melaksanakan sholat hari raya. 9. Khutbah hari raya Idul Adha. Contoh penggunaan dasar-dasar istinbat dan ijtihad dalam pengertian qiyas pada qadar tarjih. Sebagaimana telah dibicarakan dalam uraian saya tentang hukum gambar, berikut saya sampaikan pemikiran dan alasan-alasan majelis tarjih tentang seni dan budaya termasuk gambar. Perbedaan manhaj aliran Sunni dan Syiah dalam istidlal. Dalam pandangan Sunni, pemilihan Khalifah Abu Bakar dan seterusnya berdasarkan pada ijtihad qiyasi. Memang dalam pandangan Syiah dan Sunni, dalam dasar khilafah ini berbeda, baik dasar Al-Quran maupun sunnahnya.
Di antara perbedaan yang disebutkan dalam buku Al-Qutuhul Aridlah oleh Syahid Muhibbuddin Al-Khatib ialah bahwa dalam aliran Syiah ada pendapat tentang penambahan dan pengurangan Al-Quran. Di antaranya pengurangannya ialah surah Al-Walayah yang di dalamnya tercantum kedudukan Ali bin Abi Thalib, seperti ditulis oleh Al-Tabsari yang artinya, "Wahai sekalian, orang yang beriman, percayalah Nabi dan Wali yang telah kami bangkitkan keduanya untuk menuntun kalian ke jalan yang lurus." Dalam kitab Mabadi Usul Fikih atau Usul Syiah, disebutkan bahwa dalil itu dibagi dua. Yang pertama yaitu dalil ijtihad yang rinciannya, yang pertama Alkitab, kemudian Al-Sunnah, kemudian Al-Ijma, dan Al-Aqla. Yang kedua dalil faqahi yang rinciannya, yang pertama Al-Istihab, kemudian Al-Baro'ah, Al-Ihtiyah, dan yang terakhir Al-Takhir. Tajdid dan Ibtek dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Pelaksanaan gerakan dakwah Islam tersebut mendorong Muhammadiyah melakukan tajdid. Kegiatan tajdid itu perlu dikembangkan untuk menyelesaikan sebagai persoalan kehidupan manusia dan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan pengetahuan atau ibtek, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi kenyataan. Pengertian, tujuan, dan dimensi tajdid. Pengertian tajdid. Dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, tajdid memiliki dua arti, yakni pemurnian dan peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Dalam arti pemurnian, tajdid dimaksudkan sebagai pendiharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian yang kedua, tujuan tajdid. Tujuan tajdid adalah untuk memfungsikan Islam sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil alamin, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat serta ibtek. Yang ketiga, dimensi tajdid. Dimensi tajdid meliputi yang pertama, pemurnian akidah dan ibadah serta membentuk akhlak karimah, kemudian membangun sikap hidup yang dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan, pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah. Yang keempat, kedudukan ibtek dalam tajdid. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan kemanusiaan, juga dapat menimbulkan proses degradasi harkat dan martabat manusia. Jika tidak dilandasi dan dibimbing oleh nilai-nilai agama dan filsafat bangsa dan nilai-nilai keislaman, dengan demikian, ibtek dapat berfungsi positif bagi operasionalisasi dakwah dan pencapaian harkat kemanusiaan sebagai tujuan kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah menetapkan ibtek sebagai bagian dari tajdid dalam realisasi Islam.